let's go to the lane Okta. Ini dia pembuktiannya ya. Akankah ada drama satu sama? Atau langsung clean sweep? Karena ngeliat dari draft tadi lagi, gue bahas sedikit dari draftnya. Mungkin sinerginya lebih masuk untuk Dewa. Iya, lebih ada connection juga ya. Ada AOE juga. Dan ini yang mungkin akan membedakan sedikit dengan draft dari Navi yang sangat-sangat mengandalkan individual nih. Gue sempat bilang kalau gue lupa gue bilang siapa, gue ngeliat Ray ini kalau memang battle cap-nya masih kosong, dia perform tahun depan itu akan lebih perform lagi dan akan bisa menjadi salah satu jungler yang perfect. Karena lihat, Ray sangat bisa shifting dari assassin, fighter, tank. Retribution juga sangat kuat, tapi lihat di depan sana apakah ada first blood, flicker defensive dari Mueza. Membuat Andoryu kali ini memaksa mundur dan tidak ada namanya invasi ke arah jungle harusnya. Ini patternnya berani loh. Lihat dia start dari orange. Dan dia nggak buru-buru ngambil purple-nya. Ini mereka mau kontes turtle gak, Be? Makanya pakai pattern ini. Udah pasti pattern yang ngebuat nanti pergerakan dari Ray akan langsung start turtle duluan. Ditambah lagi mereka punya Odette ya, jangan lupa. Karena di setup tim fight turtle-nya ini akan sangat leluasa sekali kalau misalkan dapetin bush yang bagus. Oke, berarti Fanny-nya 130 baru punya purple nih. Di turtle pertama dia bisa kontes, dia bisa join. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Mereka nggak mau ini ya, mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa fight all in ke turtle. Ditambah lagi nanti kalau misalkan turtle-nya didapatkan sama Fredrin dan Fredrin-nya berhasil untuk ngebully Andoryu sebagai Fanny, akan sangat repot nantinya. Purple-nya diambil-ambilin, levelnya akan sangat under. Dan dampaknya itu pasti bakal ke EXP serta gold laner-nya yang akan memiliki gap dari segi gold. Nah itu dia Kin. Dia tetap gak kehilangan minion berarti. Pressure-nya tetap berasa juga. Bahkan Kars yang ngebuka duluan dan pertemuan di arah bottom lane. Oke, pertemuan di arah bottom lane. Kita lihat di sini Ray bahkan gak memberikan Kars kesempatan untuk level 4 terlebih dahulu. Dia pengen tetap levelnya sama posisinya dengan Kin. Dan bahkan Kin yang akan lebih siap di level 4. Andoryu menuju ke arah mid lane. Bahkan coba dipaksa di depan sana. Muesa masih bertahan depan. First blood di tangan dari Ukir. First blood yang sangat manis membuat para pemain dari tim Dewa bisa melakukan kontes untuk menuju ke arah turtle yang pertama. Ya, dan buying time dari Kars juga yang membeli waktu sampai turtle-nya nggak bisa langsung di setup. By the way, lihat Andoryu dia masih ready dengan purple-nya. Oke, bahkan coba dipaksa action pulse di depan sana. Tapi namanya Ray masih sangat kuat. Untuk bisa tampar dan bahkan di depan sana Kin lebih fokus menuju ke arah seseorang customer yang bisa terganggu. Dan Andoryu bahkan coba dipaksa untuk mundur. Dan Odette, Okta. Bukan hanya tentang point kill di sini Profesor dan juga Lim. Cover. Sekalipun Andoryu tadi maksa masuk ke dalam untuk mendapatkan turtle, pertukarannya mahal. Bisa dirinya dan juga purple. Ya, ini King Kong style, Be. Fanny-nya. Iya. Emblem Fighter. Emblem Fighter dan nanti akan bermain dengan Steel Cable. Makanya ada Lethal Ignition, damage tambahan yang nanti bisa diberikan. Dan trap yang menarik dari Mueza dan Kin. Ingat loh, ini bakal sadar harusnya untuk Andoryu ketika bertemu dengan Kin. Karena nanti bakal ada mark dari Arlot. Harus burst ya. Harus burst. Oh ya. Dan hati-hati juga nih kalau misalkan tiba-tiba ke spot. Sadar sepertinya. Tapi, shortcut. Kabur. White Walk. Langsung White Walk ke depan sana. CV terlalu early dengan flicker yang dia miliki. Membuat permasukan dari tim Dewa malah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya defensive skill untuk Navi. Tapi dibikin overthinking juga sih kan. Takutnya nggak flicker nanti tiba-tiba buka shortcut. Repot juga. Gak sempet takutnya kan. Bahkan coba dipaksa Kars di bottom lane. Bisa dibilang memang terlalu keras. Tapi itu dia memang ngomongin ke arah permain Arlot di arah lane. Sabar. Skillnya satu persatu dan bahkan memang yang ditargetkan kan adalah nggak boleh miss gitu loh. Orang lain. Oke, bahkan coba dipaksa di depan sana, bahkan ditutup. Lihat Kasretnya sudah keluar, tidak ada yang bisa didapatkan point kill dari Andoryu. Karena terlalu tebal. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini harus mundur mendadak dan memaksa dengan adanya Bone Plus Shortcut. Itu dia, Hand of Bound. Akan dicabut tulang belakang dari Apro dan dia langsung tumpang di sungai. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya bukan opsi dia ini, yang bikin masalah chipnya. Chipnya, iya itu dia. Dia ngebukain banyak banget. Oh. White Walk-nya dan Solo kill? Solo kill kah? No. Dia tahu ada visionnya nggak ada di sebelah kanan. Nggak mau untuk buru-buru juga dan sebenarnya Green Team cukup ngejawab ya. Tapi sih. Enggak. Itu kalau Punya Dead Sonata juga. maybe bisa dibilang itu kalkulasinya tadi kalau miss sedikit aja. Dia maksa, oke gue keterima damage, lo ke depan bakal di counter karena nggak ada flicker. Tapi kalau itu gagal, wah rugi banget Dewa harusnya. Ya, dan sekarang turtle yang kedua. Setup mulai dijalankan Dewa. Mereka terlihat sangat positif di objektif yang kedua. Wah, Afronya aja mundur, ini menandakan lepas. Ya lepas sih kayaknya. Tapi kalau misalnya hanya dilepas Profesor KB dan gak memaksa retribusi terhadap Ray,
Yang ini sangat ditakutkan adalah kalau tadi tiba-tiba ada ancang-ancang ke arah Marvel. Mereka punya damage cukup loh, Be. Ya aku expect tadinya bakal invade sih, tapi Invade, ternyata kan? karena mereka kayaknya gak ada informasi sih, gak ada vision jadinya di purple buff. Nah, tapi beda di orange buff. Oke. Di depan sana shortcut keluar kembali menjadi target utama mereka menuju ke arah Minotaur. Dengan posisi kali ini, flicker dipasang oleh seorang kita. Lihat killing spree akan didapatkan. Cuma sayangnya adalah ada shutdown yang dimiliki oleh Andoryu. Ini menandakan Andoryu akan sangat kuat untuk bisa melakukan cover di depan sana. Oh, damage Okta! Terlalu sakit. Flicker ofensif dikeluarkan menuju ke arah Andoryu. Kali ini membuat permasukan dari tim Na'Vi berhasil menukarkan 2 poin kill yang sangat mahal. Maybe is coming. Target Thunderbolt. Targetnya menuju ke arah Andoryu dan tidak bisa ditumpahkan. Damage-nya masih kurang. Mundur ke arah belakang dari sebuah jawaban bersama dengan adanya Rhapsody di depan sana. Ternyata ini shade power yang diberikan oleh Kin menimbulkan impact yang berlimpah untuk Na'Vi. Masih bisa selamat tadi Andoryu, Be, di tetes darah terakhir. Iya, untungnya lepas ya dari efek kejaran Obsidian. Kalau tidak kita mungkin akan ada cerita yang berbeda. Yang buat Andoryu sekarang harus lebih berjaga diri juga karena jaraknya benar-benar tadi deket banget loh sama Maybe. Action pulse, no follow up. Kayak pergerakan dari Na'Vi, mereka agak buru-buru ya. Tapi bottom lane. Ya mereka harus ngejar temponya juga gak sih? Oke, mereka coba untuk mengejar temponya, masih ada final slash. Lihat Katsuki bikin gak bisa pulang. Damage terlalu banyak dan gak ada calon untuk pulang. Gak boleh pulang, maunya digoyang. Ternyata menjadi poin kill dari bottom lane kembali lagi. Tapi purple buff terbuka loh kali ini, Profesor Lim. Dan waktunya sangat cukup. Waktunya sangat cukup. Kelihatan ya, tadi kombinasi Arlott X Fredrin. Sisi tanpa akhir dan bottom lane. Oke, bahkan hampir ada solo kill dari bottom lane dan menandakan kalau sosok dari Andoryu pulang ini sangat berbahaya. Lihat Kin. Lihat timingnya. Terlalu jauh. Ya purple buff-nya up, terus juga kita lihat diambil purple buff-nya dan dibiarkan yang bagian kecilnya. Ketika tadi Andoryu dibikin sekarat di bawah sama Kin. What happened? Dari Na'Vi. Mereka seperti kesulitan untuk nge-setup apapun. Wah, jangan lupakan air sungai. Jangan lupakan air sungai. Maybe memang dapetin satu turret dari top lane, tapi air sungai akan membawa Maybe akan sangat lebih cepat. Kalau ngomongin cara Moeza akan sulit di mana Moeza ada. Death berasal dikeluarkan. Tidak ada Minang Fury sama sekali di sana Profesor KB. Membuat orang pasukan dari tim Na'Vi kali ini mereka terperangkap. Shortcut tidak mau dibuka terlebih dahulu. Karena target utama mereka adalah objektif terhadap Turtle Lim. Wah, perfect Turtle nih, Be. Damage-nya pun cukup tadi ya dari Okta. Dengan modal glowing one, biar nanti efek healnya juga gak maksimal dan perfect banget untuk early game dari Dewa. Walaupun mereka ya memang terlihat dari segi goldnya nggak terlalu banyak kok, nggak nyampe 2000. Tapi lihat dampaknya, pressure-nya. Sekarang Andoryu nggak punya purple buff, jadi dia nggak bakal bisa mengincar ke arah Maybe. Dan bukan hanya Maybe, Profesor. Dia farming di laning far lane-nya pun nggak akan berani kalau ketemu Kin. Ya, Kinnya pun punya damage ya, hati-hati dengan Arlott karena memang buildnya Oracle, tapi jangan lupa Fury Hammer. Ada Magic Blade juga yang akan jadi Rose Gold nantinya. Itu ada damage-nya loh. Itu ada damage-nya dari Magic Blade. Dan Let's see. susah di-burst juga dia. Oke, lihat itu dia one by one situation. Farlane nggak bakal sangat mudah. Lifestyle-nya cukup tinggi, Lin. Lifesteal. Lifesteal, oke. Gak ada buff juga kan. Dari Vanilla, Andoryu. Dan lihat, Hampir. malah kita lihat di sini posisinya Andoryu yang hampir dimakan sama Kin. Dan ini gak ada strategi makan Kin kah? Nggak ada, mereka belum siapkan. Karena mereka akan cukup kesulitan dengan melakukan rotasi terhadap cover. Tapi bukan hanya itu, lihat di belakang sana. Kin standby out position dan bahkan dengan final slay. Andoryu menjadi target utama. Mundur ke arah belakang dengan press forward. Menutup para pasukan dari tim Na'Vi. Mundur mendadak, shortcut kembali lagi menjadi bencana untuk tim Na'Vi, Lim. Itu dia, mereka harus bertahan dari mid-nya. Split push bisa menjadi power tapi mid-nya akan coba ditabrak. Coba ditabrak, tapi nampaknya ini sangat cepat untuk dilakukan clear oleh Shiva dan juga Ukir. Dari top lane semaksimal mungkin para pasukan dari tim Na'Vi mendorong dengan wave yang dia miliki. The best thing akhirnya satu turret didapatkan, pecah telur untuk turret finally. Akhirnya bisa dapetin satu keuntungan juga, Be. Nah ini dari tadi aku lagi ngeliatin gameplaynya Okta sebenarnya. Dan Okta lagi mencoba untuk ngumpulin stack demi stacknya. Makanya tadi kalau kita lihat ya, sekali di Swan Song, Afro hilang kan. Benar. Dia ngumpulin stacknya, dia lepasin terus skillnya. Dia tabung terus, gak dia mainin pasifnya. Dan ketika ketemu musuh baru dia pantulin tuh pasifnya ketika 1v1. Benar, Karena damage-nya bakal burst sekali nanti. Ya, untuk by the way untuk pantulan Odette itu bisa ke diri sendiri ya kawan-kawan ya. Betul teman-teman ya. Jadi kalian kalau deketin musuh dan musuhnya sendiri itu akan ke kalian pantulnya. Udah pasti itu damage-nya akan berlipat ganda. Oke, tapi ini lihat Andoryu hampir saja terkena final slash.
masih harus mundur ke arah belakang. Andorio Farlane-nya gagal total kali ini, Lim. Iya, dan ini pede banget loh. Karena di shortcut nanti ngejemput dia, aman. Gak usah takut. Gimana kalau shortcutnya ke atas? Oh, shortcutnya ke atas. Wah, ini akan lebih mengerikan. Tidak bakal lihat di sana, Kin. Akan coba dipasang dan itu dia surprise. Ada final splash yang membuat sosok Andorio memakai retribution-nya kali ini di Flicker. sana. One last hit. Flicker dari Mueza. Shortcut akan coba dibuka. Oh, habis, dan hilang. itu dia. Di belakang sana para pasukan dari Navi. Mereka disandingkan dan Kin terkena double kill. Lihat mereka kehilangan Kin. Mereka kehilangan Mueza. Dan bahkan maybe menjadi satu-satunya Handepone membuat seluruh tulang dari Navi semuanya berantakan total. Oh, tapi mereka akan coba untuk kontes sepertinya. Oke, Flicker for Defensive dikeluarkan dengan Afro di depan sana. Minan Fury for nothing. Masih ada Power of Retribution. Apakah berhasil dipegang oleh Maybe? Enggak. Oh no. Ray-nya no retri, jadi kayak mereka akan tahan dulu sebentar. Mueza? Surprise! Happy birthday! Membuat perpecahan dari tim Navi, mereka kehilangan Afro kali ini. Dan Kin menutup jalan para pasukan dari tim Navi untuk bisa pulang ke arah belakang. Dewa United! What a gameplay! Permainan yang berbeda dari Dewa. Anak-anak Dewa memberikan permainan luar biasa, membuat Navi kepusingan. Sandwich Gaming membuat mereka terperangkap di dalam gameplaynya mereka sendiri. Dan Kin masih selamat. Masalah serius yang diterima oleh Navi. Seperti ada miscom lagi yang terjadi tadi, base shortcutnya di atas. Itu kebuka dan hancur. Cuma targeting dari Navi, somehow mereka pengen dua-duanya. Iya, mereka pengen dapetin Lord juga. Jadi bingung kan soalnya. Gak ada yang satu suara untuk langsung masuk ke dalam shortcut. Padahal itu shortcut sebenarnya buat Navi loh. Yes. Itu momen yang sebenarnya bisa dibalikin sama Navi. Tapi ternyata hanya ada Shive yang mendapatkan poin kill tersebut. Dan sekarang kerugian berlipat ganda. Dan didapatkan pula. Untungnya wah, memilih gila. mundur dari Maybe. Sakit banget. Pasifnya keluar ya. Iya. Sakit banget itu dia. Obsidian kawan-kawan, tapi Lord di bagian top lane sudah mulai masuk. Oke, lo sudah mulai masuk. Andorio hanya bisa bermain dengan karetnya terlebih dahulu. Still cable yang diberikan dan lihat zoning out yang dilakukan oleh Maybe. Ini zoning out bukan dilakukan oleh mid lane-nya Okta, tapi zoning out dilakukan sama Maybe. Dan lihat covering up yang diberikan Okta. Okta udah mulai sadar. Dia punya potensial. Oke, memang kalau ngomongin agresif Okta dari kemarin memang belum terlalu terlihat. Tapi kalau ngomongin cover dan support, lihat Okta maksimal banget. Iya, dan ingat Okta sekarang punya Blood Wings. Jadi gak bisa di burst. Gak bisa ditargetkan juga sama Andorio. Ketika nanti dia udah punya Winter, wah Swansong akan sangat indah sekali rasanya ketika ada di tengah-tengah dari member para Navi. Tapi itu dia Galil. Kadang kan ada player yang bermain dengan mid lane, dia tuh bisa agresif, arogan, dan ternyata ada player yang cocoknya untuk oh my god, kena di depan sana Ukir. Dipaksa mundur untuk ke arah belakang, tapi Apro coba dijebak oleh Mueza. Dan gak ada space untuk pulang. Shotgun di minus lane! Seperti boy! Membuat para pasukan dari tim Navi, mereka kehilangan ujung tombak mereka. Mereka kehilangan Savi. Oh my god. Kali ini para pasukan dari tim Navi, satu pemain ujung tombak mereka hilang. CV. Oh, Minion. Oke, Minion fokus menuju ke arah PS. Kabur lihat apa terjadi. Kan mencoba melakukan distraction tapi tidak akan cukup kuat. Shortcutnya di belakang menangkap satu seorang Andorio. Dan di depan sana fokus ke arah PS. Dewa United! Oh, bisa! Mencoba untuk melakukan endgame tapi nampaknya mereka gagal. Andorio menjadi satu buah poin kill yang akan sangat berarti untuk Dewa. Tapi disiplin adalah kunci. Hampir dikejar dengan Flying Cloud, terlalu terburu-buru dari Dewa. Mungkin harus reset dulu karena hanya satu wave tadi yang mendorong. Dan untungnya mereka tidak terlalu overcommit. Tidak semuanya benar-benar melakukan pergerakan. Andorio harus hati-hati sih. Sekali aja maybe Handepone dan kena ke arah Fanny. Fanny-nya gak bakal bisa steal cable. Selesai sih itu. Makanya gue bilang tadi, potensial dari Obsidia, dia bisa kontrol lane jauh bukan sebagai yang clear. Dia bisa yang nge-trap. Yang nge-trap juga iya. Tapi sekarang Lord sudah mulai di setup kembali 7.000 gold. Ini angka yang bahaya pastinya untuk Navi. Dan balik lagi dari Navi, mereka kekurangan damage. Dan ingat, tadi Swansong dari Okta itu burst-nya luar biasa. Kalau nggak ada foto, Ukir kena solo kill loh. Itu dia. Kalau nggak ada Blood Wings atau foto minimal. Itu bakal kena solo kill, tapi untungnya. Oke, kita lihat membuat para pasukan dari Ketahuan. tim Navi. Kelihatan. Sedikit informasi yang didapatkan, tapi Kin kembali melakukan zoning out. Kars akan menjadi bulan-bulanan warga dan tidak ada jatuh bulan. Dan itu dia. Mueza! Happy birthday!
Surprise kali ini. Yang ulang tahun sepertinya adalah Kin, tapi lihat berapa banyak surprise yang diberikan oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Dan di sana Maybe mencoba one by one situation, Minam natural Saturday for this time. Flicker bahkan dikeluarkan mencoba untuk menangkap di mana posisi dari Fanny berada. Dikejar, Maybe tidak mau tinggal diam, bakal coba untuk di dash dan Devi Fortuna masih berada di pundak dari Underu. Tapi bagaimana dengan pundak Na'Vi? Karena Lord sekarang masuk di arah mid lane. Lord yang cukup krusial kali ini, Be. Gak bakal bisa di burst. Dan itu dia. Winter Crown. Kembali lagi Andoryu yang kesulitan kali ini untuk bisa bertahan. Terlalu banyak source skill yang dikeluarkan. Metode yang bisa dikeluarkan hanya skill Camel dengan current gameplay yang bisa mereka miliki. Tapi target utama mereka shortcut telah dikeluarkan kembali. Minan Tori di depan sana tidak memberikan impact. Berhentinya damage dari Dewa. Satu persatu udah mulai hilang. Free hit dari seorang Maybe dan menangkap kanan dari semua jawaban. Dan ukir tertakedown. Dewa United terbang menuju tak terbatas. Anak-anak Dewa menguasai Land of Dawn dan membuat kado